Sekarang kita akan berbenah beberapa hal yang belum standar. Salah satunya adalah ketika kita logout dari halaman master test form, kalau diperhatikan URL kita tetap ada di URL ini, ya, rc/master/form. Padahal halaman yang terload adalah halaman login. Idealnya harusnya URL-nya hanya cukup ini saja. Tapi kalau kita logout, dia tetap ngebawa URL ini karena kita memang nggak pindah ke halaman paling depan. Ada implikasi yang terjadi bila kita melakukan hal ini. Yang pertama adalah kalau kita F12 di konsol, di sini ada syntax error. Hal ini 90% dari pengalaman saya terjadi karena tidak bisa ngeload file JS yang ingin di load gitu. Jadi kita masukin script, tapi file yang kita masukin itu sebenarnya hasilnya jadi HTML. Kalau kita perhatikan di sini di script kita, saya meminta untuk ngeload script JS di sini ya, JS login. Kelihatannya kayak bener-bener aja ya source-nya. Tapi kalau diperhatikan sekarang posisi kita bukan ada di RC, tapi rc/master/form, maka dia akan mencari login.js ini di dalamnya /form ini, which is nggak eksis. Jadi di sini kalau kita coba buka file Excel-nya atau file login.js-nya, bisa diperhatikan di sini dia nggak ngeload kemana-mana. Copy link address, kita paste, dia akan coba ngeload JS-nya di sini, bukan di rc/source. Ini kita bisa benerin di dalam routernya. Kalau kita perhatikan di sini saat kita generate link dan CSS dan JS, kita belum pakai yang /rc supaya balik ke depan lagi setelah htdocs. Jadi ini kita bisa benerin sekarang dengan masukin rc, begitu juga dengan JS-nya. Oke, itu satu. Sehingga kalau kita F12 sekarang, konsol kita udah nggak lagi error, dan sekarang pun kita ngeload file login di paling depan, rc/source, bukan masuk ke dalam master dan form. Jadi login kita seakan-akan jadi benar ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, walaupun linknya udah benar, tapi kalau kita lihat ke network, dia tetap masih ke /rc/master/ajax/out/login. Masternya masih dibawa di sini. Ini kita bisa benerin di login.js-nya. Nah, ini juga belum ada yang RC. Jadi kita bisa benerin dengan cara seperti ini. Kalau kita refresh lagi, login sekarang kita berjalan dengan lancar ya. Jadi itu salah satu cara untuk ngebenerin link-link kita. Jangan lupa semua link ini nggak boleh relatif terhadap URL yang ada di browser, tapi harus kita balikin lagi ke root depannya, ke RC. Selanjutnya yang ingin saya tambahkan adalah saya pengen 99 form ini dynamic. Bagaimana caranya? Ini agak muter, tapi ini bisa dilakukan. 99 form ini sebenarnya kita bisa ambil dari controller. Kalau kita lihat di controller, master controller kita, setiap halaman punya view-nya sendiri-sendiri. Dan kalau kita mau bikin jadi standar, nama view ini bisa dijadikan sebagai folder Ajax yang akan dipakai di dalam view ini. Jadi contohnya waktu kita ngeload form 999 form ini, nama view-nya di sini. Nih, kita pun akan bikin folder Ajax dengan nama yang sama, 999 form. Jadi konsisten. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngambil 99 form ini? Kita akan coba bikin form kita, kelas form kita juga punya elemen atau atribut apps atau application di sini supaya kita bisa ngakses routernya, kita bisa ngakses controllernya dan seterusnya. Karena
application ini akan dijadikan sebagai kayak semacam hub, semua kelas bisa mengakses parameter atau value dari kelas-kelas yang lain dengan cara muter dulu ke application, baru kita bisa nyebrang ke routernya, kita bisa nyebrang ke servernya dan seterusnya. So yang akan kita lakukan adalah di form ini kita akan bikin contohnya seperti di controller ya. Oh sorry, kayak contohnya ada di store procedure. Nah di store procedure ini kita punya variable atau punya atribut namanya adalah this app, kita sebut app application $2.2 $apps. Kenapa pakai $apps? Karena memang di application ini di index kita bikin nama variabelnya adalah $app. Ya, ini kayak semacam kita bisa mengkonekkan variabel yang udah ada di index ke dalam sini dan bisa diakses oleh semua. Jadi ini kita copy aja di form kita tambahin dulu ini application. Dan harusnya di semua kelas-kelas kita nanti harusnya ada ini juga supaya bisa saling interkoneksi. Lalu kita copy juga ini construct-nya langsung di paling pertama, sehingga sekarang form kita bisa mengakses application ini. Nah, kalau kita bisa mengakses application ini, berarti kita bisa mengakses application yang ini, otomatis kita bisa mengakses yang route ini. Satu hal yang ingin kita akses adalah sebenarnya di application, di atribut server, ini saya punya variabel yang namanya get server path. Ini yang saya pengen akses. Contohnya seperti ini. Server path ini sebenarnya yang ada di sini nih. Ya. Jadi kita coba tes dulu aja hasilnya seperti apa. Kita coba masuk ke form. Kita coba echo dulu aja. Echo this app get server path. Kita lihat hasilnya adalah master form ya. Kalau misalkan kita kebetulan kita master form ini nama Ajaxnya di folder login kan ya, sendiri di folder login. Kita coba yang konsisten dulu yang 999 form ya. Jadi ini kita bypass dulu, kita masuk langsung ke dalam. Oke, di sini kita coba tes lagi. Saya pengen ngambil yang 999-nya sebenarnya. Kalau pakai server path kita cuma nyampe sini doang. Nah, master form ini adalah route sebenarnya. Jadi yang saya pengen akses bukan route-nya kayaknya ya. Lebih tepatnya yang saya ingin akses adalah si content file name kalau nggak salah nama variabelnya. Kalau kita lihat ke master controller, kita mau akses ini nih. Dan ini ada di content file name. Nah ini ya, saat kita merender view, dia akan ngelempar dari render view di sini, dia akan ngelempar ke render layout atau render content. Dan content file name ini 999 form inilah yang ingin saya akses. Jadi kita bisa melakukannya seperti ini. Kita tampung dulu si content file name ini ke dalam satu variabel global di sini, bentuknya string aja. Protected string content file name, dan variabel ini diisi dengan variabel ini yang dikirim dari render view. Jadi this adalah content file name, lalu kita akan bikin satu function public untuk mereturn ini, namanya get content file name. Dan simple, dia hanya mereturn ini saja, return. Sehingga di dalam application router ini sekarang punya fungsi get content file name untuk ngembaliin 999 form ini. Permasalahannya adalah application-nya ini kita mau lempar lagi ke dalam form di sini. Kita mau ambilnya di sini. Sedangkan di sini kita bikin routernya adalah protected. Jadi sama kayak yang server, get server path ini, kita akan reroute
fungsi get content dari router ini, content file name-nya dengan kita membuat sebuah fungsi di aplikasi juga yang mirip, public function get router content file name return this router, karena fungsinya ada di router ya, get content file name ya. Jadi cara kerjanya adalah kita punya variabel di sini, kita cara ngaksesnya adalah dengan memanggil kelas router, fungsinya adalah atau metodenya adalah get content file name, dia akan mereturn ini. Tapi supaya bisa diakses dari form hanya bisa mengakses app di sini. Dan app ini routernya adalah protected. Jadi si application harus punya fungsi sendiri untuk mereturn router content file name. Dengan cara kita bypass atau kita melingkan si fungsi router get content file name ini ke dalam fungsinya si application dan sifatnya public. Sehingga di form ini kita bisa get router content file name. Kalau kita echo harusnya ini 999 form. Jadi inilah yang akan kita tulis di sini. Nah, seperti itu. Jadi mau sekarang kita ada di halaman apa, ininya ajax/folder sesuatunya akan selalu dinamik ngikutin nama page atau nama view kita. Kita coba tes apakah fungsinya sekarang tetap berjalan. Kalau kita klik cari, dia akan ke 999 form, dan kalau kita lihat konsolnya dia mengembalikan nilai ini ya. Nah, tapi bagaimana sih seandainya kalau kita pengen nama URL-nya totally different? Jadi otomatis kita juga harus akan bikin satu parameter yang sifatnya global di sini. Di sini saya akan bikin satu lagi parameter, bukan global ya, tapi lokal di generate Ajax ini, misalkan namanya adalah URL, to the point aja. Dia akan nyari parameter URL kalau dikasih. Kalau enggak dikasih, defaultnya adalah ini. Nah, jadi URL-nya nanti akan kita lempar dari sini aja cukup. Oke. Jadi kalau kita tidak membypass atau di mana form 999 kita nggak bilang bahwa Ajax-nya URL-nya berbeda dari biasanya, maka secara default dia akan bikin URL dari Ajax-nya ini adalah ke URL ini rc/ajax/ nama content filenya atau nama view kita slash si form ID-nya ya, file name ini. Saya sebutnya file name-nya si PHP untuk memproses Ajax-nya. Atau sekalian kita bisa rapin seperti ini. Param ini sebenarnya adalah dis Ajax, jadi ini semua kita bisa ganti pakai dis Ajax aja. Pakai .param saja. Lebih make sense. Terus ini semua nggak akan ada artinya kalau is rendernya false, jadi ini baru saya akan tampung nilainya di dalam is render. Ini jauh lebih make sense logikanya. Kalau di render baru nyari functionnya, nyari file name-nya, nyari bikin URL dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mulai menggunakan fitur Git untuk ke depan. Jadi kita coba download dulu Git untuk desktop dan kita akan buat account untuk GitHub. Anda bisa Google di Git SCM dan Anda bisa download sesuai dengan operating system Anda. Versi yang terbaru sekarang ini 2.40. Saya sudah download dia di sini, jadi kita tinggal install saja. Dan ini ada settingannya sebenarnya.
beberapa ini Anda bisa buka dokumentasinya sendiri, tapi yang saya sering lakukan adalah ini biasa langsung saya next aja. Lalu untuk editornya saya nggak pakai Vim, kita pakai Visual Studio. Untuk main tracknya atau repository utamanya saya old school, saya masih biasa pakai yang master bukan main. Jadi kalau Anda mau pakai main silahkan. Ini git bash only, kita pakai yang recommend aja. OpenSSH-nya juga yang bawaan. Check out recommend, use mini. Saya nggak pakai ini mini TTY. Kita pakai yang pakai konsol Windows aja. Default juga ini credential manager. Ini boleh. Nanti kita akan setting Windows credentialnya. Untuk yang eksperimental Anda kalau mau pakai silakan, saya untuk case ini nggak dulu. Ini tinggal kita tunggu install. Oke, selesai install yang Anda langsung bisa perhatikan adalah sekarang kalau kita klik kanan di manapun sebenarnya kita akan coba tes di XMPP kita. Di RC sini kalau kita klik kanan sekarang kita keluar menu untuk git GUI dan git bash. Saya biasa pakai yang git bash, dan untuk kita memulai kita langsung aja git init initialization. Lalu kalau kita buka ke browser lagi, kita sekarang coba masuk ke GitHub. Anda bisa sign in. Kebetulan saya sudah punya account Windows Web Class di sini. Jadi kita buat repository baru aja untuk RC. Kita akan setting jadi public aja. Lisensinya kita nolin dulu atau none. Kita create repository. Di sini ada beberapa rekomendasi. Kita udah melakukan git init ya. Lalu kita akan masukin semua file jadi git add tapi titik, jadi bintang ya, artinya kita add semua folder ini, semua folder dan semua file ini. Tapi sebelum itu saya akan bikin satu file baru, namanya adalah gitignore. .ignore dan gitignore ini kalau kita perhatikan ini adalah kita mendefinisikan kita pengen ignore yang mana aja. Kita enaknya pakai Visual Studio aja di sini. Nah, kalau Anda perhatikan juga di Visual Studio sekarang jadi ada warna-warninya, dan kalau Anda buka yang source control ini sekarang kita bisa otomatis connect ke Git-nya karena tadi kita udah installing Git desktop. Jadi di sini kita akan buka gitignore kita, dan di sini kita akan mengignore beberapa file yang mungkin menurut masing-masing teman itu kredensial banget. Contohnya di sini adalah password database. Supaya teman-teman nggak bisa akses, ini akan saya gitignore jadi .env. Lalu untuk komposer juga ini sepertinya nggak perlu untuk yang komposer log, ini otomatis tahu saya. Kalau komposer JSON ini boleh. Jadi kita akan ignore yang composer.log. Kita save. Jadi sekarang kalau kita perhatikan di sini kita akan coba git add tapi bintang. So kita balik ke bash lagi, di sini kita ikutin aja git add tapi kita pengen semua jadi titik, dan ini mungkin agak sedikit lama karena file kita udah banyak. Oke, begitu selesai kita akan commit, jadi git commit strip m, kita kasih nama init aja untuk pertama kali atau first time juga boleh. Nah, kalau Anda perhatikan di contoh ini masih bawaan Git yang baru ya, jadi branchnya pakai main.
Jadi kita akan pakai sesuai dengan settingan instalasi kita, di mana nama repository atau nama branch-nya adalah master git branch capital M master. Oke, lalu kita konekin git lokal kita ke git yang di hub. Jadi kita git remote add origin dan kita copy ini. Sebenarnya ada di sini, kita pakai yang HTTPS aja. Oops, harus ada spasinya di sini. Oke, dan kita coba tes push. Ini harusnya untuk pertama kali gagal karena harusnya minta kredensial. Tapi kita coba tes aja. Kita akan coba masukin ke origin dari branch master. Oke, di sini dia akan minta login git, otomatis keluar. Kita sign in dengan browser aja. Oke, authorize git ecosystem. Oke, boleh di close. Kita balik ke Gitbase kita. Nah, langsung jalan. Jadi kita untuk kali ini hoki nggak perlu minta kredensial. Kadang minta kredensial, dan kalau minta kredensial Anda bisa menggunakan Windows kredensial. Jadi kita search dari window. Kita search aja Windows kredensial. Nah, di sini kita masuk ke Windows kredensial. Biasanya di sini belum ada, jadi harus dibuatin dulu. Nah, kebetulan di sini udah langsung login dari tadi browsernya, jadi langsung otomatis dibuatin Windows kredensialnya. Untuk beberapa case ada juga yang nggak mau pakai password biasa, jadi Anda perlu masuk ke account settingan Anda di sini, lalu masuk ke developer setting, masuk ke personal access token. Anda perlu bikin token dulu, baru nanti passwordnya saat login di Windows kredensial ini di sini yang Anda masukkan bukanlah password di GitHub, tapi yang token yang Anda dapat dari sini. Pastikan saat Anda mengenerate token ini Anda centang semua supaya aksesnya bisa untuk semua, ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini hasil pushnya sukses, nggak ada error. Kita coba cek ke Git kita masing-masing. Sekarang kalau kita masuk ke RC, file semua kita udah masuk kecuali yang kita ignore. Jadi .env-nya nggak masuk di sini. .env nggak masuk, dan di Visual Studio pun juga kelihatan warnanya abu-abu. .env, ada Composer Log juga nggak masuk. Oke, dan kalau misalkan memang ada beberapa hal yang ingin Anda ignore, Anda bisa setting apa aja yang nggak perlu di push atau nggak mau di push ke GitHub itu menggunakan git ignore. Anda tinggal definisikan di sini aja.